Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo dan menyatakan status tersangkanya sah. Dalam putusannya, hakim juga menilai pra-peradilan tersebut disalahgunakan untuk menunda sidang pokok perkara. Lantas apa dasar pertimbangan hukum di balik putusan ini? Apakah kuasa hukum pra-peradilan memang dilakukan Roy sebagai strategi menunda sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Bung Yasena, yang sudah hadir di studio, dan juga Waketum Brigade Rakyat Nusantara Bang Ade Darmawan yang juga sudah hadir di studio. Bang Yasena, saya langsung saja. Hakim menolak seluruhnya pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Bagaimana Anda melihat putusan ini, dan hakim juga menyebut bahwa pra-peradilan Roy Suryo ini sudah disalahgunakan? Ini sudah diatur dalam KUHP di pasal 158, 164 ya. Itu boleh kita mengajukan pra-peradilan. Jadi kalau misalkan hakim mengatakan itu Roy Suryo menyalahgunakan, itu saya rasa suatu hal yang pendapat hukum saja, pendapat dari hakim saja ya kan. Tadi sudah disampaikan pendapat juga. Subjektif itu maksudnya? Ya, pendapat hakim tunggal kan di situ ya kan. Tiap hakim itu tidak sama pendapatnya. Nah, kaitan dengan permasalahan ini, Roy Suryo itu dalam perkara pokok memang tidak melepaskan untuk sebagai status tersangka. Kita ini menguji pasal 32 ayat 1 terkait dengan ITE. Itu aja. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan masalah untuk membebaskan Roy Suryo, nggak masuk ke sana. Oke, tapi hakim dengan jelas loh menyebut bahwa Roy Suryo menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara. Ya, itu alasannya Pak Hakim itu karena dikira bahwa kita mencicil pasal, ya kan? Sekarang ada pasal 32 ayat 1, nanti ada pasal lagi menyusul, bla 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 bla, seperti itu. Ya itu silakan aja hakim punya hak, ya hak yang harus didengar putusannya dan harus dipatuhi oleh kita kan gitu. Memang seperti itu putusan hakim gitu kan. Kenapa Mbak Ade ketawa-tawa nih? Anda bagaimana membaca dan juga melihat putusan pra-peradilan ini ditolak seluruhnya? Ya, Mbak Cynthia, sebelum putus pun saya sudah menyampaikan di Kompas bahwa ini ibarat mencicil panci sama tukang kredit. Kreditnya di mana? Yaitu pasal 32, 35. Padahal kita tahu Mbak Cynthia bahwa pasal 32 dan 35 itu jelas, ya kan, seks spesialis. Artinya tidak bisa secara parsial. Dia harus utuh. Misalkan katakanlah pasal 32, 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, harusnya utuh kan? Nah, di sini dilihat niatnya. Sehingga hakim ini kan bukan patung. Hakim ini adalah terpilih sebagai hakim bukan karena jadi menurut Anda niatnya apa dong? Niatnya yang mengulur-ngulur waktu. Kalau memang mau, katakanlah begini, ini sebenarnya bisa dibagi 2 klaster saja. KUHP, aturan apa yang diterapkan, katakanlah begitu, yang dikomplain, ya 310, 311, itu satu rangkaian. Jadi kemudian Anda lex spesialis satu rangkaian. menyarankan hukum nih ya? Bukan menyalahkan hukum. Sesuatu yang tidak diatur. Menyarankan maksud saya? Saya menyarankan kepada beliau, teman-teman, bahwa ini kan cukup 2 klaster saja, cukup. Kemudian kalau ada dimenangkan, nah katakanlah ini dimenangkan, ada yang putusan kemarin terkait HAN, itu kan administrasi. Nah, apakah dia ditahan selama berhari-hari? Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggugat sesuatu ketika kemudian itu memang terjadi pelanggaran HAM di situ. Tetapi kalau due process of law, dia tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Ada proses lidik, ada proses sidik, kemudian penetapan tersangka. Jadi menurut Anda permohonan Roy Suryo ini memang tidak relevan sejak awal? Dari awal saya sampaikan bahwa ini tidak relevan. Tetapi itu kita kembalikan kepada hakim. Kalau hakim menilainya bahwa ini betul-betul tidak relevan, berarti sepemikiran para penegak hukum. Kan itu yang harus kita tanamkan. Jadi kalau di sini saya lihat penafsiran hakim ini, jadi terkait dengan permohonan pra-peradilan bahwa itu hanya dianggap mencicil pasal. Sebetulnya di sini kalau dari kami ya, di sini mohon maaf pra-peradilan itu jadi hakim sendiri tidak mempertimbangkan ya pokok permohonan kami juga tidak mempertimbangkan jawaban dari termohon maupun hakim itu sendiri, lebih kepada penafsiran hakimnya itu sendiri, sehingga mengatakan tadi seolah-olah bahwa pasal yang diajukan itu dicicil. Nah, itulah yang keluar seperti itu akhirnya. Ya, tapi memang itulah hukum. Itulah kewenangan daripada Mahkamah Yudisial kita. Artinya dari 3 pilar kan jelas tuh.
Yudisial memiliki kewenangan itu. Oke. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal cicil mencicil, ini kan juga sudah disampaikan bahwa sudah masuk ya yang pra peradilan ketiga. Ya. Apa perkaranya ganti Bahkan kan- kerugian. Dan bahkan- bahkan tadi Mas Roy juga menyebutkan ada kemungkinan untuk pra peradilan keempat. Berarti Ya. membuktikan dong bahwa Ya. misalkan ada upaya mencicil pasal yang ada. Ya, Bagaimana? bukan upaya mencicil, karena kan yang pertama ini dikatakan mencicil. Ya. Nah, berarti kan kita harus memenuhi dong kekurangannya. Pasal berapa aja yang belum nih? Ya mungkin kita akan bahasanya apa? Sekaligus tuh. Sekaligus kan, Gitu dong, Bang. gitu. Sekaligus Mungkin kan saja. gitu. Jadi ketahuan kalau karena kan ditolak, tolak semua, jadi gitu, tantangan udah tuh dari selesai. hakim seolah-olah mencicil. Nanti Gitu. mungkin kita akan masukkan pasalnya itu sekalian kan benar. gitu. Nanti putusannya ke kalau depannya. ditolak barulah kita masuk kepada pokok perkara. Artinya Yang- gini, Bang. Kita Tapi- tidak bisa menguji satu barang bukti yang sifatnya diprapit. Lebih baik idealnya kemudian sesuai dengan KUHP yang baru semangatnya yaitu kepastian hukum, Ya. maka kita harus menguji di pengadilan yang sesungguhnya. Kenapa? Range waktunya panjang. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, lebih komprehensif di situ, Mbak Cynthia. Jadi kita tidak bermain-main, tidak mempermainkan. Karena gini, mempermainkan hukum KUHP yang baru dengan ada celah, itu adalah pelanggaran Jadi KUHP itu maksud sendiri Anda ini kok. Mas Roy dan kuasa hukum Bermain-main, menjalankan hukum? bermain-main. Kalau menurut Enggak, menurut salah. saya, Kalau- ini menurut saya. Enggak. Oke. Anda Kita- tidak bisa Anda bilang sepakat, salah, itu Anda menurut sepakat saya. tidak memainkan Bukan hukum. pendapat Anda. Anda Tidak berpendapat bisa aja. dikatakan bermain-main. Iya, Ini Anda serius kita berpendapat permasalahan. Anda, berpendapat Cuma saja. masalahnya kita masukkan Gimana dulu sih? pasal Kalau Anda 32 ayat bilang salah, 1, udah diputusin pasal kok. 35 Ya bener itu undang aja UTE lah. tidak Udah lah, masuk Bang. karena Abang- ijazahnya Pak Jokowi Abang itu nggak usah- analog. nggak usah Itu. salah-salah, Nggak nggak bisa. segala Makanya macam. kita Nggak ngerti kita Anda. tanyakan terkait dengan Anda undang-undang nggak ITE ini. ngerti. Oke. Kita masuk Gitu loh. di sini gitu. Oke, Iya. tapi kan sudah masuk nih pra peradilan ketiga dan mau Pra peradilan keempat. ketiga itu atas pernyataan dari hakim pada saat Bukan memutuskan. pernyataan putusan. Ya, putusan. Bagus, terima kasih. Ini saudara ngerti nggak sih Bagus. putusan? Ngerti Bang, tunggu Iya, dulu. makanya. Itu bagus diluruskan. Ya, terima Iya. kasih diluruskan. Itu loh, Putusan mengatakan bahwa 14 hari ke depan boleh nanti untuk mengajukan rehabilitasi. Makanya Prapid yang ketiga itu rehabilitasi di saat putusan Tapi pertama itu. di PN Jakarta Selatan masuknya ganti rugi perkaranya. Ya, rehabilitasi kan ganti Oke, rugi, pemulihan oke. nama baik dan sebagainya. Berarti, Karena diatur dalam PP 92 ada tahun jaminan 2015. tidak akan ada pra peradilan keempat ya? Nih, saya Itu tadi yang saya bilang. Saya Pra-peradilan ke tempat itu tadi yang ditantang hakim itu pasal 32 ayat 1 masuk 35 sampai kepada pasal-pasal yang diterapkan dalam kaitan dakwaan ini. Nah, Oke, kita lihat. berarti terakhir pra peradilan keempat. Pra-peradilan keempat tapi belum. Oke, Tapi tapi ada belum. 3 dulu. Ada Sebentar. tapi belum gitu ya. Ini saya luruskan, Mbak Cynthia. Di pra-peradilan ini yang diuji adalah pasal 32 dan penetapan tersangka. Oke? Ya. Oke. Nah, kemudian ada rehabilitasi. Iya, di ke Secara analogi, kita berpikir, manusia berpikir nih, bodoh-bodohnya kita nih, kalau penetapan tersangkanya ditolak, Ya. terus kemudian ada rehabilitasi, pertanyaannya, yang direhabilitasi yang mana? Penetapan tersangka Langsung dijawab. kah? Oke. Atau Langsung dijawab. Atau Bukan, yang lain ini apa? salah, keliru. Langsung dijawab. Ini yang terkait dengan masalah rehabilitasi bukan masalah penetapan tersangka. Yang mana? Ini terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Itu kaitannya ke situ. Yang Kan Prapid sudah Nama pertama baiknya dong, di Bang, situ. sudah. Prapid yang pertama. Oke. Itu. Penangkapan kan sudah Ya dinyatakan. itu, dinyatakan itu di- sudah inkrah. Oke, kata hakim Terus apa? rehabilitasinya Nanti apa? menyusul Penangkapan itu? rehabilitasinya nanti dipisahkan di belakang. Makanya kita masuk Prapid Kecuali yang penetapan ketiga. tersangkanya. Oke, Gitu. secara analoginya gini, ketika itu berkaitan dengan pra peradilan pertama, kenapa sebagai tim kuasa hukum tidak mengusulkan pra peradilan ketiga waktu itu dimasukkan di yang pertama saja supaya menghemat waktu gitu. Oh gitu. Iya. Karena begini, Sesuai pada dengan saat prinsip peradilan. pada saat berjalan pra peradilan pertama, pra peradilan kedua terkait dengan pasal 32 ayat 1 udah masuk. Oke. Gitu loh, udah masuk. Jadi Berarti sebelum ini ada putusan udah strateginya ya, masuk. ketika gitu. sama seperti strateginya ya, karena sekarang pra peradilan kedua masuk sidang, pra peradilan ketiga sudah masuk. Sudah masuk. Nanti ketika pra peradilan ketiga masuk sidang, pra peradilan keempat keempat masuk, Oke, gitu. bagaimana Anda melihat ini strategi Ya, hukum dari tim kuasa Bukan hukum Roy strategi Suryo? hukum. Apa dong? Upaya mengulur-ngulur waktu dan Salah, bermain-main. salah. Nah, Itu salah diatur dalam mulu. pasal 1 Kan udah 164. disampaikan kepada Ya, yang mulia. ya, itu disampaikan yang mulia, Kalau tapi Anda terkait bilang dengan itu pasal salah, 32 ayat salah. 1. Sebentar dulu, Bang. Iya. Apabila selalu salah. Nah, ini yang kadang-kadang saya bingung sama Anda. Jadi gini, kalau dikatakan ya tadi Prapid itu adalah Oke. menggunakan
Prapit dengan cara yang tidak benar. Kenapa hakim berprinsip Tidak benar, itu kan hak hukum kalau pra-peradilan. Kenapa? Benar Hakim dong. menyampaikan Setiap seperti itu. tersangka Kenapa bisa menyampaikan dilakukan seperti itu? langsung Karena sudah atau melalui jelas keluarganya. bahwa tidak gitu. boleh hal-hal seperti itu kita lakukan pencicilan. Memang tidak diatur, tidak melanggar hukum, tetapi secara etika berperkara, KUHAP itu jelas. Asas kepastian hukumnya terlupakan. Itu secara etika. Berarti Anda secara menilai etika tidak sesuai etika gitu. ya jelas dong. Masa dibagi-bagi antara lex spesialis. Enggak, ada nggak pembatasannya bahwa kita harus mengajukan satu kali pra-peradilan? Ada nggak? Keputusan dulu, itu ada nggak dilakukan oleh dibatasi hakim bahwa kita ada mengajukan upaya pra-peradilan sekali? Menyalahgunakan Itu jawab dulu. Tapi jelas. ya, Ada ini nggak pertanyaannya. pembatasannya? Coba saya mau nanya, pra-peradilan boleh nggak dibatasi? Begini. Enggak, tunggu. Pertanyaan saya. Oke, bisa Sudah pra-peradilan jelas boleh tidak nggak dibatasi? diatur. Oke. Sudah jelas tidak diatur. Sehingga hakim Salah. memiliki kewenangan. Itu Pra-peradilan. apa? Finding law. Ya. Oke. Terus kemudian made in law. Oke. Membuat hukum dan apa? Penemuan hukum. Oke. Itu sudah jelas. Mbak- kok. Itu nah, terlalu kalau hakim jauh. berpendapat begitu, Terlalu jauh itu itulah jaraknya. aturannya. Sekarang pertanyaan Mbak saya, Cynthia. pra-peradilan Ini dibatasi yang nggak? ngerti nih, nyalain hakim mulu nih. Mbak, Saya nggak nyalain Ini hakim. nggak ngerti nih. Saya nggak nyalain hakim. Iya. Oke. Hakim itu putusannya ya ta, wajib untuk dipatuhi. Oke. Putusan itu benar. Itu benar. Yang nyalahin hakim siapa? Saya mau Anda bilang bertanya. salah. Saya mau Anda bertanya. bilang salah. Saya mau Kan bertanya. lucu Anda ini. Tapi kalau Anda Iya. disebut apa yang pra-peradilan yang Saya mau yang nanya. tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa jadi 3 atau 4 dan seterusnya, ini disebut tidak beretika. Ya seperti Anda jelas, sebutkan. Anda- penyalahgunaan Tidak beretikanya Prapit. di mana? Kan hakim sudah ngomong, Iya. penyalahgunaan Prapit jelas itu kok. Iya. Kok kita bertanya bolak-balik? Iya, Gitu nggak loh. begini. Nggak usah bertanya Silakan. Saya bolak-balik. bertanya ulang. Iya. Nggak usah Ada bertanya nggak bolak-balik, pembatasan pra-peradilan? Abang nggak usah nanya ke Nggak. saya karena kita Ini sudah di dalam sama-sama pasal tahu. 158, 164 itu Kita pra-peradilan. udah ngerti. Iya, Anda ngerti, nggak Bang. sekarang jawab dulu. ketika- Udah Gitu ngerti loh. banget. Udah ngerti banget. Ya, Oke. Ngerti banget bahwa sampai- tidak diatur. Ya. Ya, Ketika Prapit tidak. Sudah, mengatakan, jawabannya nggak diatur kan? Iya. Berarti Oke. kan boleh mengajukan Oke, lagi. gini, Bang Yasena. Selama objeknya beda. Oke, Bang Tuh. Yasena, ketika tidak diatur, selama objeknya berbeda, artinya memang betul dong, Anda akan mengulur-ulur waktu karena memanfaatkan aturan Bukan hukum mengulur tersebut. waktu, bukan mengulur waktu karena dalam pasal 163 ayat 1 huruf E Sudah jelas. itu Udah boleh lama. untuk mengajukan Ya kan? pra-peradilan Hakim sudah selama menyampaikan. belum dibacakan dakwaan. Hakim Gitu. sudah menyampaikan. Anda Jadi bukan pendapat, pra-peradilan. Bukan. Titik. Ini dia tidak ngerti. Tapi Bang Udahlah. Bang Dia Yasena, ngerti cuma itu debat kan khusus. benar-benar Baca yang undang-undang ngerti. lebih tinggi itu Oke, undang-undang. Ditan. Gitu. Bang Yasena, tapi memang hakim Nah, ini tambah sudah salah nih. menyebutkan hakim titik 2 Roy Suryo seakan menyalahgunakan pra-peradilan untuk Mengulur-ulur. menunda Iya. pokok Perkara. Jelas. Ya. Itu jelas disebutkan hakim di muka sidang. Di Artinya muka sidang. ya. Nah, ini untuk Prapit yang kedua kan? Betul. Prapit yang kedua sudah Betul. putus kan? Iya. Nah, katakanlah tadi tidak diterima atau mungkin bahasanya ditolak dan sebagainya. Iya. Tapi kan Ditolak Prapit yang ketiga seluruhnya. udah masuk dengan objek yang berbeda. Oke. Iya kan? Nah, ini sudah diterima sama Oke. pengadilan. Pasti akan laksanakan Prapit yang ketiga. Begitu. Sampai berapa Prapit sebenarnya? Ya kita nggak tahu ya sampai berapa Prapit. Tergantung Udah nanti niatnya pelaksanaannya udah mempermainkan bagaimana. Prapit. Jangan nuduh. Abang ini nuduh nanti Saya bisa udah bisa nuduh. dikena. Anda menduganya Nggak bisa. Saya untuk menduga. tujuan apa sih? Iya. Singkat saja. Pertama, tidak ada keberanian untuk menghadapi proses pokok perkara. Oke. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka Singkat. tidak punya bukti otentik untuk bisa disandingkan yang dikatakan palsu itu tadi. Oke. Apa? Tidak ada, nothing. Jadi kalau menurut Anda Lose. menundanya sampai kapan? Ya, nol besar, zero. Sampai kapan menundanya? Ya, saya rasa mereka bisa sampai 4-5 kali. Saya Oke, rasa. betul. Itu pasti rancangan mereka. 4-5 kok. kali singkat saja, waktu sudah kalau habis. kita menyatakan sampai Udahlah baco, 4 Bang. atau 5 Kata kali dan Nagaul, lain udahlah baco. sebagainya. Lawan baca, coy. Ya kan? Udah. Dijaga Bang. bahasa Anda, ngomongnya dijaga, jangan terlalu dijaga kasar, Pak. Nanti bahasanya, abang akan dijaga dapat bahasa. balasannya yang Silakan, kira. singkat Lah saja. baco tuh. Jadi begini ya. Jadi mengenai masalah Prapit mau dilaksanakan berapa kali, yang penting objeknya berbeda, ya kan? Oke. Jangan kita tergiring dengan keinginannya beliau ini, Loh, ya kan? siapa Prapit yang ini menggiring-giring? Dia menggiring, yang mengikuti menggiring-giring. itu kan putusan Prapit yang kedua. Oke. Nanti kan Prapit yang ketiga sudah masuk. Benar tidak dugaannya bahwa Prapit ini akan terus dilakukan sampai ada putusan di sidang Dr. Tifa? Supaya bisa meraba jalannya sidang ini? Benar Kita tidak? Bagaimana tidak Anda bisa menjawab? memperkirakan sampai ke sana. Yang jelas dari pihak kubu Roy Suryo juga kita siap untuk bersidang. Tapi kaitan dengan masalah pasal-pasal yang diseludupkan, yang diterapkan antara KUHP umum dengan
undang-undang yang bersifat khusus ini, yang leg spesialis ini, makanya kita uji nih di dalam Prapid ini. Itu aja intinya. Oke, artinya masih akan ada Prapid-Prapid berikutnya. Ya, tentu kita mereka masih akan pasti nantikan. akan melakukan itu, Mbak Oke, Cynthia. baik, terima kasih Baik, Bang sama-sama. Yasena, terima kasih Bang Ade sudah berbagi perspektif. Kita nantikan selanjutnya pra peradilan ketiga.